Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 yang hebat? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Baik, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, kalor dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-5 dan 6. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan dan membuat kesimpulannya, peserta didik mampu menyajikan ringkasan pada tabel secara tepat. 2. Dengan mengidentifikasikan kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah memahami tangga nada sebuah lagu, peserta didik dapat menyanyikan lagu daerah dengan benar. Anak-anakku, kegiatan sehari-hari di rumah tentunya tidak lepas dari panas atau kalor. Pada saat ibu memasak, pada saat kita mengeringkan baju, pada saat kita menggunakan setrika, kita membutuhkan energi panas. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 panci, panci A dan panci B. Coba perhatikan gambarnya. Bagaimana ukuran panci tersebut? Apakah sama? Ya, panci A dan panci B ukurannya berbeda. Manakah panci yang berisi air lebih banyak? Benar sekali, panci A pasti berisi air lebih banyak karena ukurannya lebih besar daripada panci B. Kemudian, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Pintar sekali, tentunya panci A yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendidihkan air. Mengapa demikian? Ya, tentunya karena panci A lebih banyak menampung air untuk melakukan perpindahan panas atau kalor, tentunya akan memakan waktu lebih lama daripada panci B yang memuat air lebih sedikit dan hanya memerlukan waktu sedikit untuk memanaskan seluruh isi panci tersebut. Anak-anakku, sekarang perhatikan bacaan berikut ini. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan,
Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat, ini adalah gambar jendela. Ya, kita akan melihat perubahan dalam jendela tersebut. Pernahkah kalian mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kalian pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua adalah ban sepeda motor dan mobil. Tahukah kalian apa yang terjadi ketika kalian memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepeda kalian? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Selanjutnya adalah kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kalian memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kalian melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Selanjutnya, yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga pada saat terkena panas matahari, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Selanjutnya, nomor 6 adalah penggunaan termometer. Tahukah kalian cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh.
Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Anak-anakku, untuk lembar kerja yang pertama, dari bacaan yang telah tadi kalian simak, apa yang kalian ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan tersebut? Isilah apa saja yang penting pada tabel berikut ini. Sekarang anak-anakku bukalah buku kalian, buku tema 6 halaman 60. Perhatikanlah bacaan tentang tanggung jawab warga negara dengan seksama. Kalian tentu tahu bahwa banyak tanggung jawab, baik sebagai warga negara maupun sebagai seorang siswa. Dengan menggunakan bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut ini untuk menjelaskan dan memberikan contoh tanggung jawab yang dapat kalian lakukan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai siswa. Ada 4 kolom, yaitu tanggung jawab. Contoh perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab. Dan sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan, berilah tanda centang. Anak-anakku kelas 5 yang setia dengan channel For Good Secang, tahukah kalian bahwa salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia adalah melestarikan budaya bangsa? Banyak cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, antara lain dengan mengenal dan melestarikan lagu-lagu daerah dari daerah asalmu sendiri. Coba sekarang untuk lembar kerja yang ketiga. 1. Cari dan tentukan sebuah lagu daerah yang kalian kenal. Sebaiknya lagu dari daerah kalian sendiri, agar kalian lebih mengenal lagu daerah. Yang kedua, salinlah lagu tersebut berikut dengan notasi angkanya. Dan yang ketiga, nyanyikanlah dengan nada yang benar. Kemudian kirimkan melalui pesan suara di grup WhatsApp kelas kalian. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu menyajikan ringkasan teks dalam sebuah tabel, kemudian menerapkan konsep perpindahan color dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab, dan juga menyanyikan lagu daerah dengan benar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.